Beb, apakah tidak pilih Anies masuk neraka? Kata siapa? Siapa yang ngomong begitu? Ini negara demokrasi, orang bebas mau pilih siapapun. Kan udah pernah bahas di ceramah itu. Apa namanya? Nggak boleh saling mengkafirkan, apalagi ngomong, oh kalau nggak pilih ini masuk neraka, itu orang goblok yang ngomong begitu. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 gua 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama, mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillahi pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengadab KPU. Kalian keluar. Jangan jadi pecundang. Kalian tuh pecundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan dia. Lawan. Hai KPU, dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01 karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama, seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Gak belok. Gak milih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya
sholatnya aja nggak pakai jilbab. Nih masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji, jangan merasa dia paling hebat, jangan jual-belikan agama. Kita capres-capres aja, nasional. Viralin. Gitu. Indonesia aku maju, bisa aja ya nggak? Sekarang berubah, apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju, bukan dirubah, dimajukan, ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Bener aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di sebelahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang sudah mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin.
Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dari Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja. Ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh.
Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nimbulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras, mana perda Islam apalagi, yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun.
Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, BOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Pilpres 2024 ini benar-benar ngerobek demokrasi di Indonesia. Sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia. Dan menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak. Baik itu pendukung 01 ataupun 03. Dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja, cuman dikasih jatah 1 sak beras ukuran 5 kilo untuk 1 pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gue yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang. Susah nyari beras. Dan kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia. Dan semua persediaan beras kita kayak abis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok boy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Jadi Pilpres kali ini tuh udah bukan soal menang ataupun kalah. Tapi lebih ke soal legacy atau warisan. Masa iya kita harus ngewarisin sesuatu yang gak baik untuk generasi penerus kita? Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi, tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun karena dulu ikutan nyerang dia, karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener, dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi? Sekarang tinggal mikir aja gimana caranya biar bubur itu tetap enak dimakan. Kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya. Ya ini cuman bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful. Pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Nah, gue yakin lu tahu siapa yang gue maksud. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan. Tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah kalau soal kecurangan mungkin aja di setiap kubu ngelakuin. Cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda. Karena indikasi perampokan inilah makanya pihak 03 melalui PDIP ngambil keputusan untuk ngajuin hak angket. Kenapa? Lah kalau ada indikasi perampokan besar-besaran seperti ini harus laporin kemana? Ke MK. Lah di situ ada pamannya Samsul. Emangnya dia berani ngasih hukuman ke ponakannya? Bisa hilang jabatan dia. Bapaknya masih jadi presiden, terus anaknya nyawapres. Sedangkan lembaga pemilihan umumnya itu ada di bawah presiden. Nggak mungkin kalau nggak ada konflik kepentingan dari lurah untuk menangin anaknya. Masa gitu doang masih nggak ngerti? Kalau mau fair play, tunggu bapaknya turun dulu. Baru anaknya naik, itu baru adil. Mau ngadu ke KPU, atau Bawaslu, atau DKPP, atau aparat penegak hukum. Lu tahu nggak kalau mereka itu adanya di lembaga apa? Mereka itu ada di bawah arahannya presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Tuh, biar lu pada pinter. Itulah kenapa kami berkali-kali bilang, ini tuh nggak bener. Terus ada juga yang bilang, yaudah, laporin aja ke aparat penegak hukum. Panglima tertinggi aparat penegak hukum di negara ini siapa? Ya bapaknya Samsul. Itu semua sumber daya sebagai presiden. Dalam artian lain adalah semuanya itu anak buah bapaknya.
Terus harus kemana kalau kita mau komplain? Ya mau nggak mau, dan yang masih bisa dilakuin adalah hak angket. Ini tuh kalau dianalogikan, sama aja kayak Dul Jalani maju ikut kontestasi Indonesian Idol. Adik bapaknya jadi eksekutif produser di Indonesian Idol. Bapaknya si Dul jadi jurinya. Adil dari sebelah mananya? Lu nggak bisa nyuruh orang untuk berpikiran positif, sementara kenyataannya potensi kecurangan itu ada kelihatan jelas. Jadi, kalau dilihat ada masalah yang berdampak luas, DPR bisa menggunakan hak ini. Caranya gimana? Jadi, untuk mengajukan hak angket, diperlukan minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari 1 fraksi. Permohonan juga harus mengirimkan dokumen tentang materi undang-undang yang ingin diselidiki serta alasan kenapa penyelidikan harus dilakukan. Oke? Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Hak angket ini tentu aja bisa menimbulkan cacat besar pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan katanya mungkin juga bakalan ada evaluasi hasil pemilu. Kalau hak angket ini bisa dilaksanain, mungkin bakalan ada pilpres ulang yang diikuti semua paslon, atau mungkin juga tanpa paslon 02 karena didiskualifikasi kalau emang terbukti melakukan kecurangan yang TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, untuk menerima atau menolak hak angket yang diajukan, DPR harus melakukan sidang paripurna. Kalau usulan diterima, DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Jadi, kalau melihat komposisi yang ada sekarang, seharusnya usulan hak angket ini bisa lancar dan mulus-mulus aja. Karena jumlah kursi partai pendukung 01 dan 03, kalau di total itu ada sekitar 314 kursi. Sedangkan partai 02 itu cuma ada 261 kursi. Itu artinya, mayoritas kursi DPR diduduki oleh partai pendukung 01 dan 03. Untuk partai-partai ini, gua rasa ini bakalan jadi ujian sebuah integritas dalam berpolitik. Apakah sesuai dengan yang mereka ucapkan selama kampanye atau mendadak berubah total setelah ketemu dengan Mr. Jokowi. Karena berdasarkan statement dari Capres 01, katanya koalisinya solid mendukung hak angket yang diinisiasi kubu 03. Ya kita lihat aja nanti. Kalau gue sih mendukung penuh pelaksanaan hak angket ini. Biar bau menyengat tentang kecurangan dalam pemilu ini bisa berkurang. Atau kalau bisa hilang aja sekalian. Karena kelihatannya penguasa lagi ketakutan dan mulai melakukan PDKT ke pihak-pihak 01 dan 03. Kecurangan TSM itu paling besar kemungkinannya dilakukan oleh paslon 02. Kenapa? Karena sekali lagi, yang bisa melakukan kecurangan TSM atau bahasa kasarnya perampokan demokrasi itu cuman yang lagi berkuasa atau yang didukung oleh kekuasaan. Dan kita semua pasti bisa ngeliat lah, tangan-tangan kekuasaan itu ada di paslon mana. Karena dampak hak angket ini bakalan gede banget, gue ngelihat Jokowi ini kayak mendadak mulai jadi parno. Dimulai dari langkah pertama dia dengan manggil Surya Paloh ke istana, terus kabarnya ketum partai-partai pendukung 01 dan 03 juga bakalan diundang ke istana dalam waktu dekat ini. Jadi, mari kita sama-sama berdoa dan jangan lupa buat bersuara. Bersuaralah untuk mendukung hak angket ini. Lu yang pada punya sosmed, punya podcast, kelompok arisan, ataupun kelompok pengajian, komunitas gamer, atau panggung-panggung kecil, bersuaralah. Jangan diem. Jangan sampai suara kita kalah kenceng sama buzzer-buzzer yang udah disiapin untuk mendegradasi usulan hak angket ini. Gue sih cuma bisa berharap, semoga aja partai-partai yang ngedukung hak angket ini nggak masuk angin. Kesian rakyat Indonesia kalau sampai hak angket ini nggak terlaksana.
Karena harapan rakyat menemukan kebenaran ya cuman pada proses di DPR ini. Karena baik itu MK, KPU, Bawaslu, ataupun DKPP dan aparat udah susah untuk diarepin. Dan akhir kata, gua ngedukung hak angket ini. Apa lo? Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye, sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.